Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya ucapkan kepada Ibu Enda Pitaloka selaku dosen mata kuliah komunikasi bisnis. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai laporan tahunan dari PT Indo Tambaraya Megah Tbk. Berikut adalah daftar isi dari pemaparan materi kita pada hari ini. Untuk latar belakang sendiri, PT ITMG ini adalah salah satu perusahaan energi Indonesia yang didirikan pada tahun 1987 dengan bisnis utamanya di bidang pertambangan dan penjualan batu bara. Untuk fokus ITMG ini adalah produktivitas dan strategi efisiensi biaya, tingkat return optimal, dan juga mencapai transformasi dan diversifikasi bisnis. ITMG ini memiliki sekitar 16 entitas anak, yaitu salah satunya adalah PT Indominco Mandiri atau IMM. ITM sendiri menghasilkan produk yang meliputi batu bara dengan kalori antara 5.000 sampai 6.000 kcal per kilogram. Batu bara ini dihasilkan dari anak perusahaan ITM yang bergerak di bidang ini dan terletak di Pulau Kalimantan. ITM sendiri memiliki program tanggung jawab sosial di bidang infrastruktur, yaitu pengembangan jalan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas perekonomian, kemudian ada memperbaiki irigasi pertanian, memberikan dukungan sarana prasarana pemerintah desa, dan juga memberikan dukungan perbaikan sarana umum seperti jembatan, gerbang desa, dan juga jalan umum. Kemudian di sini ITM juga memiliki wilayah operasionalnya, yaitu ada konsesi tambang yang di Pulau Kalimantan, Timur, Tengah, dan Selatan, kemudian juga memiliki terminal batubara di daerah Bontang, selain itu melakukan perdagangan secara domestik dan juga internasional, terutama di kawasan Asia, Eropa, dan juga kawasan Pasifik. Kemudian di sini ada itisar data keuangan dari PT ITM. PT ITM sendiri memiliki pendapatan bersih, laba tahun berjalan, ekuitas, dan liabilitas yang terus meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2018, kemudian mulai menurun dari tahun 2018 hingga pada tahun 2020. Saham yang diedarkan ITM dari tahun 2018 hingga 2020 adalah sebanyak 1.129.925.000 lembar saham setiap tahunnya, dan PT ITM Tbk tidak menerbitkan obligasi suku atau obligasi konversi selama kurun waktu pelaporan. Berlanjut pada bagian laporan series, pemulihan pada triwulan keempat saat beberapa kegiatan ekonomi mulai dibuka kembali secara global. Berlanjut pada bagian analisis manajemen, pada tinjauan lingkungan industri terdapat 3 segmen, ini bisnis hulu, manajemen rantai pasokan energi, dan juga bisnis hilir. Berlanjut pada penjualan dan juga pemasaran, ITM di tahun 2020 mencapai 21,2 juta ton, turun sebesar 4,1 juta ton atau sebesar 16,1% dari volume penjualan tahun 2019 sebesar 25,3 juta ton. Berlanjut pada bagian kinerja keuangan, aset lancar menurun sebesar 11% per akhir 2020, kas dan juga setara kas per akhir 2020 hanya mencapai 231,5 juta dolar. Piutang usaha per akhir 2020 turun sebesar 44%, aset tetap per akhir 2020 sebesar 12%, persediaan akhir per akhir 2020 menurun 41%, dan aset pajak tanggungan per akhir 2020 turun sebesar 14%. Lalu ada struktur model kebijakan manajemen atas struktur modal, tujuannya untuk menjaga kelangsungan usaha bagi pemangku kepentingan dan pemegang saham. Lalu prospek bisnis dan target produksi batubara sekitar 17 sampai dengan 18 juta ton, penjualan batubara sebesar 20 sampai 21 juta ton, sasaran pembelanjaan modal sebesar 68 juta US dollar. Perubahan dan inovasi yaitu mengembangkan berbagai pendekatan baru, perangkat, dan menyempurnakan kerangka pembelajaran inovasi ITM. Lalu ada tata kelola usaha memiliki 3 segmen bisnis, yaitu bisnis hulu terdiri dari penambangan, pencampuran, dan penjualan batu bara. Lalu 2 ada manajemen rantai pasokan energi terdiri dari distribusi, penjualan, dan logistik bahan bakar, serta pemberdayaan kontraktor penambangan internal. 3 ada bisnis hilir terdiri dari pembangunan pembangkit listrik dan sumber energi terbarukan. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan. ITM fokus terhadap 4 pilar. Yang pertama adalah lestari bersama ITM. ITM mengedepankan rencana pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Lalu yang kedua ada belajar bersama ITM. ITM membantu mengadakan atau melakukan pembelajaran di berbagai kampus seperti LIPI. Lalu yang ketiga ada berdaya bersama ITM. ITM ikut membantu membangun dan melestarikan budaya seperti membangun bank sampah. Lalu yang terakhir ada patuh bersama ITM. ITM melakukan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah seperti membangun pohon di daerah aliran sungai. Selanjutnya. Lalu ada laporan keuangan ITM. Menurut opini akuntan publik, ITM menyajikan laporan keuangannya secara wajar dalam hal semua yang material. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa PT Indo Tambang Raya Megah, walaupun di tengah penurunan pendapatan dan laba bersih yang diakibatkan oleh penurunan demand
batubara yang di tengah maraknya COVID-19, ITM tetap melakukan kewajiban sosialnya dalam 4 pilar. ITM juga tetap menjaga liabilitasnya agar tetap stabil, bahkan cenderung menurun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ITM terbilang cukup baik bagi laporan keuangan dan laporan tahunan di akhir 2020. Baik, berikut tadi adalah pemaparan mengenai laporan tahunan dari PT Indotamara Raya Mega Tbk. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Sekian dari kami, terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan malam.